Halo semuanya, balik lagi di channel Tori, tontonan ringan. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul The Age of Adeline tahun 2015. Terlihat awet muda di usia yang mulai beranjak menua adalah impian setiap wanita di belahan bumi manapun, termasuk saya. Banggakan rasanya jika ada yang memuji wajah kita yang awet muda dari usia sebenarnya. Tapi setelah menonton film ini, saya bersyukur bahwa Allah menciptakan siklus kehidupan yang indah untuk manusia. Mereka lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, kemudian mati. Apa enaknya menjadi muda apabila permanen seperti yang dialami oleh Adeline? Terlalu banyak hal yang harus dikorbankan. Oke, untuk filmnya kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Dikisahkan seorang perempuan bernama Adeline Bowman. Ia dilahirkan di hari pertama tahun 1908. Menjalani masa kanak-kanak dan remajanya dengan bahagia. Kemudian ia bertemu dengan seorang insinyur muda, berpacaran dan akhirnya menikah. Pasangan itu dikaruniai seorang bayi perempuan bernama Fleming. Malang bagi Adeline, suaminya meninggal dalam sebuah kecelakaan kerja. Ia hidup menjanda bersama anak sematawayangnya. Melalui penggambaran alur mundur, Adeline diceritakan pergi mengendarai sendiri mobilnya dengan tujuan rumah orang tuanya. Di tengah jalan turun hujan salju. Kondisi keadaan jalan dan cuaca yang buruk menyebabkan Adeline tak bisa menguasai mobilnya. Kendaraan itu slip dan menghantam penghalang jalan. Bersama dengan mobilnya, Adeline masuk ke sungai. Adeline terjebak di dalam air dingin dan jantungnya berhenti berdetak. Namun, nyawanya kembali setelah petir berkekuatan 500.000 volt menyambar mobil dan tubuhnya yang berada di dalamnya. Akibat kejadian itu, diceritakan sambaran petir itu menyebabkan susunan sel-sel DNA dalam tubuh Adeline menjadi padat. Akibatnya, Adeline tidak akan mengalami proses penuaan. Itulah sebabnya look Adeline berhenti di usianya saat itu. Adeline harus menerima ekspresi keheranan dari orang-orang di sekelilingnya, teman-teman dekat, bahkan polisi yang menilangnya. Satu malam Adeline dibawa paksa oleh 2 orang agen FBI dan akan dibawa ke suatu tempat dengan menggunakan pesawat. Namun Adeline dapat melarikan diri. Sejak saat itu, Adeline memutuskan untuk hidup berpindah-pindah tempat. Setiap 10 tahun sekali Adeline harus mengganti identitasnya. Hal ini tentu saja merepotkan. Setiap kali berganti identitas, ia mendatangi bank dan meminta bank menambahkan nama baru yang akan dipakainya sebagai kuasa atas rekeningnya. Belum lagi dampak yang tidak menyenangkan bagi perjalanan asmaranya. Setiap kali hubungannya menuju ke arah yang serius, Adeline terpaksa pergi meninggalkan kekasihnya karena ia tidak mampu menjelaskan keanehan yang terjadi pada dirinya. Di masa sekarang, Adeline menggunakan identitas baru, Jennifer Larson atau Jenny. Di satu pesta tahun baru, ia berkenalan dengan seorang pria bernama Alice Jones. Perkenalan itu berkembang menjadi hubungan percintaan yang serius.
Suatu waktu, Alice mengajak Jenny mengunjungi rumah orang tuanya. Orang tua Alice akan merayakan ulang tahun perkawinan mereka yang ke-40. Jenny menyetujui tawaran itu tanpa berprasangka sedikit pun ada kejutan yang menunggunya di sana. Alice dan Jenny tiba di rumah pasangan William dan Katie Jones, orang tua Alice. Ketika berkenalan, William tertegun. Jenny mengingatkan pada seseorang dari masa lalunya, Adeline. Jenny dengan gugup menyebut Adeline adalah ibunya dan berkata kalau ibunya sudah meninggal. William mau tak mau syok juga mendengar kabar itu. Rupanya sekitar 40 tahun yang silam, William pernah menjalin hubungan dengan Adeline. Pria itu nyaris melamar Adeline, namun lagi-lagi Adeline memutuskan untuk meninggalkan pria yang dicintainya. Namun satu kejadian menyadarkan William bahwa Jenny yang ada di hadapannya adalah Adeline. Ia melihat bekas luka di tangan kiri Jenny. Ia tidak mungkin salah karena William yang waktu itu masih menjadi mahasiswa kedokteran yang menjahit luka di tangan Jenny. Ketika ia mengkonfirmasi hal tersebut, Jenny atau Adeline tidak bisa mengelak lagi. Dalam kebingungan dan ketidakberdayaan menghadapi kenyataan yang buruk itu, Jenny pun pergi dari rumah William. Ia mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Di tengah jalan, ia seperti tersadar. Kemudian ia menelpon Fleming, putri sematawayangnya, dan berkata kalau ia tak akan melarikan diri lagi. Apakah itu artinya ia akan kembali pada Alice? Namun saat ia memutar arah, sebuah truk besar menghantam mobilnya dan mengakibatkan mobil Adeline terperosok ke jurang.
Adeline menjadi korban tabrak lari. Sementara itu Alice yang bingung mengapa Jenny tiba-tiba pergi dan ayahnya yang tak bisa memberikan penjelasan buru-buru menyusul Jenny. Ia menemukan Jenny yang mengalami kecelakaan. Keajaiban sekali lagi terjadi. Jenny yang tampak sudah tak bernyawa dihidupkan lagi oleh alat kejut berkekuatan 750.000 volt. Sama seperti kematiannya yang pertama. Di rumah sakit, Jenny mengakui semuanya kepada Alice. Pria yang kadung mencintainya itu pun dapat menerima kondisi Jenny. Sekarang, Adeline bisa kembali menggunakan identitas aslinya, hanya di depan orang-orang terdekatnya. Fleming menyambut gembira keberadaan Alice di samping ibunya. Satu tahun kemudian, Adeline dan Alice dikisahkan akan menghadiri pesta tahun baru. Sebelum pergi, Adeline memanut dari depan cermin. Ia melihat sesuatu yang membuatnya bahagia. Sehelai rambut putih. Rupanya, kejutan listrik pada saat kecelakaan itu mengembalikan proses penuaan pada dirinya. Dan film pun berakhir. Kisah di film ini menceritakan seluruh kisah hidup Adeline selama 107 tahun dengan penampilan seperti masih berusia sekitar 30-an. Bukan diambil dari kisah nyata dan juga bukan adaptasi dari sebuah novel. Film ini murni fiksi. Film ini dari segi tema menarik dan unik, memadukan unsur romans dan fantasi, sudah sangat biasa. Namun yang menjadikan film ini tidak biasa, unsur fantasi yang tidak mengarah ke film jenis fiksi ilmiah tentang ribuan tahun di masa depan, galaksi-galaksi, makhluk-makhluk aneh, superhero dan sebagainya. Sebaliknya, film ini mengisahkan orang biasa yang kehidupannya berubah akibat dari keajaiban yang terjadi pada dirinya. Sekian dulu review filmnya. Terima kasih yang udah support terus channel Tori. See you to the next video. Bye bye.